Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online BPW Anugerah dari Allah Minggu 30 Januari 2022. Tema besar bulan ini adalah melangkah bersama Yesus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama mendengarkan panggilan berbakti yang diambil dari Kejadian 8 ayat 22 dan Mazmur 103 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita pujikan bersama-sama sebab Kau besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita satukan hati, kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, segala hormat dan kemuliaan kami naikkan pada pagi hari ini. Segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu ajaib telah kami rasakan. Dan hari ini Bapa, Minggu 30 Januari 2022, di penghujung bulan ini, kami bersiap beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Kuasai hati dan pikiran kami sehingga hanya kebaikan dan syukur saja yang melingkupi setiap kami. Kami serahkan rangkaian ibadah kami hari ini Bapa di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang agung dan ajaib, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Dimanapun kita berdiri, kemanapun kita akan pergi, di situ pasti ada mujizat Tuhan terjadi. Mari kita pujikan bersama. Kami terima. Kami bait kudus-Mu sebagai
Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini akan dibawakan oleh Saudara Clara. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Panggilan persembahan diambil dari Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Mari kita serahkan persembahan serta persepuluhan kita kepada Tuhan bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur di pertengahan ibadah kami pagi hari ini. Kami serahkan persembahan serta persepuluhan kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan dengan penuh ungkapan syukur dan sukacita. Biarlah persembahan dan persepuluhan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, terima kasih untuk perlindungan dan cinta kasih Tuhan kepada setiap kami. Mengucap syukur untuk kuasa Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami, memampukan kami sehingga kami sampai hari ini ada di dalam lingkupan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami mau serahkan persembahan serta persepuluhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kekuatanku di dalam Tuhan adalah tema khotbah minggu pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Diki Andreas. Namun sebelumnya mari persiapkan hati kita dengan memuji bersama. Kaulah Tuhanku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, Kau janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Allah Allah, sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Allah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ada di minggu terakhir bulan Januari di tahun 2022. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah banyak belajar mengenai berjalan bersama Yesus. Minggu pertama firman Tuhan mengingatkan kita, biarkan Tuhan memimpin, biarkan Tuhan menjadi gembala dalam hidup kita. Minggu kedua kita diingatkan bahwa ketika Tuhan bersama dengan kita, Dia Allah yang setia, Allah yang tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan minggu ketiga kita belajar bahwa bersama Yesus kita akan lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Minggu lalu kita belajar untuk kita boleh berserah penuh. Ketika Bapak Ibu ada beban, ada pergumulan, Tuhan mau
untuk kita datang kepada Dia. Dan minggu ini, minggu terakhir di bulan Januari ini, kita akan belajar satu tema yang akan memberkati kita, yaitu kekuatanku di dalam Tuhan. Kekuatan Bapak, Ibu, dan saya di dalam Tuhan. Kalau dunia di sekitar kita menganggap kekuatannya adalah uang, kekuatannya adalah kepandaian, kekuatannya adalah diri sendiri. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, biarlah kita selalu ingat bahwa kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Amin, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pertanyaan kita pada pagi hari ini, mengapa Pak Pendeta kekuatan kita di dalam Tuhan? Paling tidak ada dua alasan mengapa kita harus menjadikan kekuatan kita itu hanya di dalam Tuhan. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kekuatan kita di dalam Tuhan? Karena kita sebagai manusia memiliki banyak keterbatasan. Sekali lagi saya ulang, kenapa kekuatan kita di dalam Tuhan? Bukan dengan kekuatan diri sendiri, bukan dengan kekuatan yang ada pada kita, tetapi di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita manusia memiliki banyak keterbatasan, memiliki banyak kelemahan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keterbatasan, kelemahan itu yang membuat kita nggak sanggup menghadapi berbagai pergumulan di dalam hidup ini. Kita punya keterbatasan fisik, yang fisik kita ini bisa menjadi sakit. Kita punya keterbatasan mental yang membuat kita mudah menjadi putus asa, bahkan stres. Kita punya keterbatasan secara finansial. Uang tabungan yang kita punya bisa habis lenyap dalam waktu sekejap. Dan masih banyak lagi keterbatasan-keterbatasan kita sebagai manusia. Kita nggak sanggup memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Karena keterbatasan inilah yang menyadarkan Bapak, Ibu, dan saya, kita harus menjadikan Tuhan kekuatan di dalam hidup kita. Alkitab kita berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya, dan apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus pasal 4 ayat 14. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, kenapa? Kenapa Pak Pendeta? Kita harus menjadikan Tuhan kekuatan karena kita memiliki banyak keterbatasan dan kelemahan. Dan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau jujur di dalam perjalanan hidup kita, bahkan bukan hanya masalah-masalah besar saja yang seringkali melemahkan kita, masalah kecil pun seringkali membuat kita mudah menjadi putus asa. Maka dari itu, sudah sepatutnya kita menjadikan Tuhan kekuatan di dalam hidup kita. Seperti Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Paulus bukan orang yang sembarangan. Paulus bukan orang yang tidak berpendidikan. Dia orang yang pintar. Tetapi luar biasa. Dia tidak mengandalkan kepintarannya. Tetapi dia andalkan kekuatan Tuhan. Dia mau hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberi kekuatan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Namun saya harus menyampaikan bahwa kita harus mengerti ketika Bapak, Ibu, dan saya menjadikan Tuhan kekuatan di dalam hidup kita. Bukan berarti kita terbebas dari persoalan-persoalan hidup di dunia ini. Bukan berarti Bapak, Ibu, dan saya bebas dari pergumulan-pergumulan, sakit penyakit, kekurangan, dan lain sebagainya. Kita bisa saja tetap mengalami hal itu semua. Walaupun Bapak, Ibu, sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Seperti yang Rasul Paulus juga alami di dalam jemaat di Filipi. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita membaca di ayat 12-nya, ya, di ayat 12 ya, bagaimana dia menjelaskan, bagaimana dia juga pernah mengalami kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu juga apa itu kekurangan. Artinya Bapak, Ibu, Saudara, dia mengalami masa-masa sulit, masa-masa kekurangan. Dia tahu bagaimana rasanya menang di dalam kehidupan.
Dan dia juga tahu bagaimana dia rasanya kalah di dalam menjalani kehidupan. Dari semua pengalaman itu, ini menyadarkan Paulus bahwa semuanya bisa dia lewati, semuanya bisa dia lalui, itu semua karena Yesus, karena Tuhan yang menopang hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting untuk Bapak, Ibu, dan saya belajar untuk memahami, dan kita belajar bahwa sesungguhnya kita manusia penuh keterbatasan dan kelemahan. Dan juga Bapak, Ibu, Saudara, sangatlah penting untuk kita menyadari Kristus, Yesus sebagai sumber kekuatan kita. Kenapa? Karena ini akan menolong kita ketika Bapak, Ibu, dan saya diberkati berlimpah. Kita tidak jadi lupa diri. Kita tidak menjadi sombong. Karena Bapak, Ibu, ingat bahwa Tuhanlah yang menopang kita. Tuhanlah yang memampukan kita sampai hari ini. Dan sebaliknya, ketika Tuhan mengizinkan kita ada dalam masa-masa sulit, ada dalam masa-masa sukar, kita tidak menjadi lemah dan putus asa dan kehilangan pengharapan. Kenapa? Karena kita tahu ada Tuhan yang menopang kita. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Yang kedua, mengapa kekuatan kita di dalam Tuhan, Pak Pendeta? Saya membacakan ulang Filipi pasal 4 ayat 13. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang kedua, alasannya kenapa kekuatan kita harus di dalam Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Hanya Tuhan yang sanggup menolong Bapak, Ibu, dan saya. Ini alasannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memiliki kuasa yang tidak terbatas. Itu yang membuatnya sanggup untuk menolong Bapak, Ibu, dan saya ketika kita ada dalam pergumulan. Tidak ada masalah yang terlalu besar yang Allah tidak sanggup untuk selesaikan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi alasan buat kita. Untuk kita sungguh-sungguh bergantung pada kekuatan Allah, kepada hikmat Allah. Karena Allah yang sanggup menolong kita. Kalau Bapak, Ibu, dan saya berharap sama manusia, ada kemungkinan kita akan menjadi kecewa. Karena manusia punya kelemahan, ya, keterbatasan dalam menolong. Bahkan manusia bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengerti, kita tahu bahwa manusia penuh keterbatasan, artinya jangan gantungkan harapan Bapak, Ibu kepada pribadi yang dapat berubah. Melainkan mari kita mengandalkan Tuhan, Allah yang tidak berubah, Allah yang senantiasa setia dan mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Dia pribadi yang tidak berubah. Dia kuat dan perkasa sehingga ia mampu menolong Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat ini sangat menarik sekali dan sangat memberkati ketika kita memahaminya. Segala perkara. Artinya apa, Bapak, Ibu? Segala perkara artinya segala sesuatu Allah sanggup menolong kita. Bukan dalam hal kecil saja Allah sanggup menolong, tapi dalam hal besar pun Allah sanggup menolong. Allah sanggup menolong kita karena Dia Allah yang besar, Allah yang berkuasa dan perkasa. Dan ayat ini juga mengingatkan kita, segala perkara artinya Allah bukan hanya mampu menolong kita dalam perkara yang besar saja, tetapi Allah juga sungguh-sungguh memperhatikan perkara-perkara kecil di dalam hidup kita. Apa itu? Mungkin kebutuhan-kebutuhan setiap hari. Allah perhatikan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sungguh-sungguh kita boleh mengingat pagi hari ini. Segala perkara kita bisa tanggung di dalam Dia. Ku tanggung. Artinya Bapak, Ibu, dan saya memiliki kekuatan, memiliki kemampuan ketika Bapak, Ibu menjadikan Tuhan kekuatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, segala perkara dapat kutanggung. Artinya Tuhan nggak menjauhkan Bapak, Ibu dari pergumulan. Tuhan tidak menjauhkan kita dari masalah-masalah. Sebagai manusia kita pasti menghadapi pergumulan, persoalan dalam hidup kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, pagi hari ini saya mengingatkan, jangan berdoa kepada Tuhan, Tuhan
Biarlah masalah ini lalu daripada saya. Biarlah Tuhan saya bebas dari persoalan. Jangan. Karena pasti Bapak Ibu dan saya menghadapi persoalan. Menghadapi masalah-masalah di dalam dunia ini. Entah itu masalah keuangan. Entah itu masalah kesehatan. Entah itu masalah hubungan. Pasti ada persoalan. Namun yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Ketika Bapak Ibu menaruh kekuatan di dalam Tuhan, kita dapat menanggungnya. Artinya masalah boleh ada, tetapi Bapak Ibu mampu diberi kekuatan untuk menghadapinya. Tuhan mampu memberi Bapak Ibu otot yang kuat untuk boleh menghadapi setiap persoalan. Jadi Bapak Ibu Saudara, selama Bapak Ibu sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, percayalah Bapak Ibu dapat menanggung setiap perkara yang ada. Kuncinya, syaratnya untuk Bapak Ibu mampu menanggung setiap persoalan yang ada, Bapak Ibu harus ada di dalam Dia. Di dalam Tuhan, inilah yang menjadi syarat untuk Bapak Ibu dan saya dapat menanggung segala perkara, segala pergumulan yang ada di dunia ini. Bapak Ibu dan saya harus ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengerti bahwa ketika Rasul Paulus menulis surat ini, dia ada dalam satu kondisi yang sangat mengerikan, satu kondisi yang secara manusia sangat berat untuk dihadapi. Dia ada di dalam sebuah penjara, dan kita tahu sebelum dia di penjara, dia harus didera berkali-kali. Satu siksaan yang luar biasa yang ia alami. Namun Bapak Ibu, kenapa dia kuat? Dia bukan manusia super. Dia sama seperti kita, manusia biasa. Tetapi kenapa di tengah masa sulit sekalipun, di tengah masa-masa yang sangat sukar sekalipun, dia tetap bisa memuji Tuhan. Dia tetap bisa berdoa kepada Tuhan. Dia bisa lalui itu semua. Karena dia sungguh-sungguh menaruh kekuatannya di dalam Tuhan. Pada bagian ini saya mau mengajak kita untuk membuka satu ayat di dalam Alkitab. Ayat yang sangat terkenal, yang mengingatkan kita bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes pasalnya yang ke-15, ayat 5, Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku," perhatikan, "sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, di dalam Tuhan, ini yang menjadi syarat untuk Bapak Ibu dan saya, kuat, mampu menghadapi berbagai pergumulan. Karena Tuhan Yesus juga berkata, "Di luar aku kamu tidak mampu berbuat apa-apa." Bapak Ibu dan saya nggak sanggup menghadapi pergumulan hidup di dunia ini yang semakin luar biasa. Ketika Bapak Ibu di luar Tuhan artinya ketika Bapak Ibu tidak mengandalkan Tuhan. Mari pada pagi hari ini bersama dengan saya, Tuhan ingatkan kita, kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu jangan jauh dari Tuhan. Marilah kita berjalan bersama Yesus, berserah di dalam Dia. Marilah kita mau dipimpin Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan Alkitab berkata bersama Tuhan kita akan lakukan perbuatan yang gagah perkasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama bulan Januari ini kita sudah belajar melangkah bersama Yesus. Biarkan Dia memimpin hidup kita. Biarkan Allah yang setia itu menuntun langkah kita. Dan kita akan melihat perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa dilakukan dalam hidup kita. Dan hari ini Tuhan ingatkan, jadikan Dia kekuatan hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari tundukkan kepala, kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi ini. Kita berdoa, Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Pagi hari ini firman-Mu mengingatkan bahwa kekuatan kami di dalam Tuhan. Karena kami menyadari kami manusia terbatas, kami penuh dengan kelemahan, kami seringkali mudah menjadi putus asa. Oleh sebab itu Tuhan, kami sungguh mau menaruh kekuatan kami
hanya di dalam Tuhan. Karena Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong kami. Engkau Allah yang perkasa untuk menolong kami. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan. Untuk sungguh-sungguh kami mau hidup di dalam Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan. Membiarkan Tuhan memimpin hidup kami. Tuhan, kami percaya, kami yakin Tuhan, masalah boleh ada. Tetapi ketika kami menaruh kekuatan kami di dalam Tuhan, kami akan menanggungnya karena kami percaya Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan, kalau sekiranya ada di antara anak-anak-Mu yang sedang ada di dalam beban yang berat, Tuhan tolong beri kepada mereka bahu yang kuat dan tolong mereka Tuhan supaya sungguh-sungguh mereka terus menaruh harapannya kepada Tuhan. Kami percaya ketika kami ada di dalam Tuhan, kami mampu menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan sepanjang bulan Januari ini. Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami setiap orang percaya, kiranya akan menyertai, memberkati kami sekalian sepanjang hari-hari kami ke depan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari jadikan Tuhan kekuatan di dalam hidup kita, maka kita akan cakap menanggung segala perkara. Amin. Mari meresponi firman Tuhan dengan memuji bersama. Dengan sayap. Ibadah kita telah selesai dan mari kita lanjutkan kegiatan kita kembali. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.